Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayani. Saya akan mengerjakan tugas partisipasi 2, yaitu mendongeng. Cerita hari ini adalah Gajah dan si Kura-Kura. Dahulu kala, di sebuah negeri bintang, puncak musim kemarau sedang melanda. Banyak air sumur, air sungai, bahkan mata air yang sudah mengering. Air kubangan tempat hewan minum juga sudah mengering. Beberapa hewan banyak yang mati kehausan. Tidak jauh dari kubangan air yang sudah mengering, ada seekor kura-kura yang terperosok ke dalam lubang. Lubang itu sangat dalam. Aduh, kenapa aku bisa terperosok di dalam sini? Kata si kura-kura. Sambil berusaha merangkak keluar dari lubang tersebut, namun usahanya selalu gagal. Setiap kali ia berhasil melompat ke sebuah batu sebagai tumpuan akhir agar ia bisa keluar dari lubang. Tubuhnya selalu terjatuh ke dalam dasar lubang lagi. Wah, gawat kalau sampai malam hari aku masih terjebak di dalam lubang ini, pikir si kura-kura. Kalau mengharapkan bantuan teman-teman rasanya mustahil. Bukankah mereka sudah banyak yang mati kehausan? Akhirnya si kura-kura pasrah. Ia duduk bersandar di pinggir lubang sambil terus berdoa. Mudah-mudahan ada teman yang datang membantu mengeluarkanku dari dalam lubang ini. Dan tidak beberapa lama, ada gajah yang melintas. Dia mendengar sesuatu di dalam lubang yang mirip sumur tidak jauh dari tempatnya berdiri. Kemudian, dia melongokkan kepalanya ke dalam sumur tersebut. Namun, betapa terkejutnya ia, karena ternyata ada kura-kura yang sedang mengais-ngais tanah yang nampak berair. Aneh, pikir si gajah. Kenapa si kura-kura berada di dalam lubang ini? Apa yang dikerjakannya di dalam lubang? Kemudian si gajah berusaha menyapa temannya. Hai kawan, kata si gajah. Kenapa kamu ada di dalam situ? Si kura-kura sebenarnya sudah mengetahui kedatangan si gajah. Akan tetapi, ia berusaha menyembunyikan kesedihannya karena tidak bisa keluar dari dalam lubang. Ia pura-pura menggali tanah, lalu membasuh tanah tersebut dengan air kencingnya sendiri. Hai juga gajah, jawab si kura-kura. Aku lagi sibuk nih. Lanjut si kura-kura sambil terus pura-pura menggali tanah di sekitarnya. Si gajah terus memperhatikan si kura-kura. Iya, kamu lagi ngapain di dalam sana? Si kura-kura merasa senang sebab si gajah mulai penasaran dengan aktivitasnya. Ia berpikir keras agar dirinya bisa keluar dari dalam lubang. Begini gajah, kata si kura-kura. Aku ada di dalam lubang untuk menggali sumur. Aku kasihan melihat banyak teman kita yang mati kehausan. Aku berpikir bahwa hanya dengan menggali sumur inilah salah satu cara untuk bisa menyelamatkan teman-teman kita dari bencana kekeringan. Tapi, bukankah sumber mata air kita tidak keluar airnya? Lalu, mana mungkin di lubang ini ada airnya? Tanya si gajah. Eits! Jangan bilang begitu, teman, kata si kura-kura mulai menyusun siasat mengelabui si gajah. Tidakkah engkau lihat tanah yang kuinjak sekarang ini mulai basah? Itu artinya aku telah menemukan sumber mata air. Sepertinya jumlah air di dalamnya cukup banyak dan tidak lama lagi aku akan memiliki cadangan air yang banyak. Lanjut si kura-kura sambil menari dan menyanyi kegirangan. Si gajah rupanya tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan si kura-kura hanyalah pura-pura saja.
Hei, kura-kura, bolehkah kita bekerja sama mendapatkan sumber air tersebut? Apa maksudmu, gajah? Aku ingin membantumu mengeluarkan mata air itu, asalkan aku nanti mendapat jatah air juga. Si kura-kura berpura-pura berpikir. Dia berjalan mondar-mandir, mengangguk-ngangguk kepala. Kemudian ia berteriak dan menyetujui usulan si gajah. Baiklah gajah, kata si kura-kura. Begini kawan, sumber mata air itu ada di bawah batu yang kuinjak ini. Aku hanya perlu sedikit air agar batu ini bisa tenggelam. Nah, biasanya kamu kan menyimpan cadangan air di mulutmu. Bolehkah kamu mengeluarkan air tersebut untuk menenggelamkan batu ini? Nah, kalau batu itu terlepas, maka sumber mata air akan terbuka dan kita bisa memiliki banyak cadangan air. Sebenarnya, si gajah mulai ragu dengan rencana si kura-kura. Dia keberatan apabila harus mengeluarkan cadangan air dari mulutnya, sebab cadangan air tersebut akan diberikan kepada anak-anaknya. Tapi, benarkah di dalam sana ada sumber air? Kalau tidak ada, bagaimana, kura-kura? Tanya si gajah. Wah, kamu kok jadi ragu begitu? Ya sudahlah, tidak usah bekerja sama denganku. Biarlah sumber air ini aku miliki sendiri, kata si kura-kura. Si gajah semakin bingung. Kalau ia menyetujui rencana si kura-kura, maka cadangan air untuk anak-anaknya akan hilang. Bila ternyata sumber air itu tidak ada, tentu anak-anaknya akan kehausan karena tidak mendapatkan air minum. Namun, bila ia menolak rencana si kura-kura, maka ia akan lebih menderita karena si kura-kura tidak akan memberikannya jatah air. Dan ia harus berjalan jauh untuk mendapatkan air minum. Iya deh, aku setuju dengan rencanamu, kura-kura, kata si gajah. Lalu dia menyemprotkan cadangan air minumnya ke lubang. Serrrr. Si kura-kura merasa senang sebab rencananya berhasil. Air yang disemprotkan si gajah cukup banyak. Ketika air telah mencapai permukaan, tiba-tiba si kura-kura secepatnya berenang. Lalu dengan sekali lompatan ia telah berhasil keluar dari dalam lubang. Kemudian tanpa memperhatikan si gajah, ia berlari sekencang-kencangnya masuk ke semak-semak dan hilang. Si gajah terkejut. Ia segera menghentikan menyemprotkan air. Rupanya ia sadar bahwa si kura-kura telah menipu dirinya. Hai, mau lari kemana kau kura-kura? Teriak si gajah sambil mengejar si kura-kura. Ia menghilang dan di balik semak-semak yang sudah mengering. Dia terus berusaha mencari ke sana kemari, namun si kura-kura telah menghilang. Si gajah akhirnya pulang sambil menahan kekecewaan. Dia sadar telah ditipu kura-kura. Dia seharusnya tidak menghambur-hamburkan air minum di saat musim kemarau datang. Dia seharusnya tidak mudah tertipu dengan janji si kura-kura. Ya, pesan moral dongeng ini buat adik-adik, jangan mudah percaya dengan janji manis seseorang dan janganlah suka menipu sesama karena itu adalah perbuatan tercela dan dibenci Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.